Hari ini bangun Komando Nasional, kami sudah siap untuk melawan sampai kami merdeka. Ayo. Mari, cepat. Terus. Apresiasi besar patut diberikan kepada Polri dan TNI atas operasi terbaru yang berhasil menangkap salah satu kelompok KKB pelaku aksi brutal di tanah Papua. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satreskrim Polres Yahukimo diketahui berhasil mengamankan 2 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata. Yang lebih mengejutkan, setelah proses pendalaman dilakukan, 1 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas pada April 2025. Tersangka juga telah mengakui keterlibatannya dalam jaringan KKB dan menyebut dirinya bergabung dalam batalion Yamue sejak akhir 2024. Namun penangkapan ini bukan akhir dari operasi. Dalam beberapa menit ke depan, masih ada berbagai aksi TNI dan Polri lainnya dalam memburu serta meringkus kelompok KKB di wilayah Papua. Konflik di Papua hingga kini masih memperlihatkan pola yang hampir sama. Aktivitas kelompok KKB umumnya terkonsentrasi di daerah pegunungan dan wilayah dataran tinggi, sedangkan aparat TNI dan Polri memperkuat penjagaan sampai ke kawasan perkotaan dan titik-titik strategis. Untuk menjalankan operasi keamanan, puluhan ribu personel telah diterjunkan dengan 2 pola penanganan berbeda. Koopс Habema bergerak melalui operasi tempur terpadu, sementara operasi Damai Kartens lebih berfokus pada pendekatan hukum. Dalam praktiknya, Satgas ODC menjadi pasukan yang paling aktif melakukan respon cepat di lapangan. Belakangan, langkah aparat lewat operasi Damai Kartens dan Koops Habema mulai menunjukkan arah yang lebih jelas. Setelah serangkaian kejadian sebelumnya, fokus operasi kini dipusatkan pada pengejaran pelaku, tindakan penindakan, serta upaya memutus jaringan kelompok bersenjata yang masih aktif bergerak. Perkembangan besar terjadi pada malam 19 April 2026 di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Aparat gabungan dari operasi Damai Kartens bersama kepolisian wilayah setempat berhasil menangkap 2 anggota KKB yang berasal dari Kodam 35 Bintang Timur. Penangkapan berlangsung di kawasan Jalan Kabiding tanpa kontak perlawanan karena keduanya sudah lebih dulu masuk dalam pengawasan aparat keamanan. Salah satu yang diamankan ternyata merupakan buronan lama yang telah diburu sejak 2022 akibat keterlibatannya dalam kasus pembunuhan 3 tukang ojek di wilayah itu. Tak hanya perkara tersebut, aparat juga menduga ia ikut terlibat dalam sejumlah aksi lain, mulai dari penembakan, pembakaran fasilitas publik, hingga penyerangan terhadap pos aparat dalam beberapa tahun terakhir. Penangkapan ini dianggap cukup penting karena dapat membantu aparat mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk jalur logistik dan pola perpindahan kelompok bersenjata tersebut. Tak lama usai penangkapan tersebut, aparat kembali menemukan hal lain yang cukup mengejutkan saat melakukan patroli lapangan. Dalam operasi selama 2 hari di wilayah Pegunungan Bintang, tim gabungan menemukan ladang ganja di 2 titik berbeda. Ratusan batang tanaman kemudian diamankan bersama 2 orang yang selanjutnya diperiksa sebagai saksi. Penemuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa sebagian kelompok KKB tidak hanya bergantung pada jalur logistik biasa, tetapi juga memanfaatkan aktivitas ilegal untuk memperoleh pendanaan. Dari sejumlah penyelidikan sebelumnya, muncul indikasi bahwa hasil penjualan ganja dipakai untuk membeli senjata serta amunisi. Situasi ini menambah sisi baru dalam konflik Papua karena praktik ekonomi ilegal diduga ikut menopang aktivitas kelompok bersenjata. Operasi kembali bergerak sehari kemudian, tepat pada sore 20 April 2026 di wilayah Puncak Jaya. Berdasarkan hasil pemantauan aparat, teridentifikasi seorang anggota KKB yang telah masuk daftar pencarian orang. Saat hendak diamankan di kampung Wuyukwi, pria tersebut melakukan perlawanan lalu mencoba melarikan diri. Dalam kondisi itu, aparat mengambil tindakan tegas sesuai prosedur. Pelaku mengalami luka tembak dan sempat dibawa ke RSUD Mulia untuk menjalani penanganan medis. Namun beberapa waktu setelahnya dinyatakan meninggal dunia. Nama pelaku sendiri bukan sosok baru bagi aparat keamanan. Ia diketahui pernah terlibat dalam kasus penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI pada 2024. Dari rekam jejak yang dimiliki, ia juga diduga aktif dalam sejumlah aksi bersenjata lain, sehingga masuk dalam target prioritas operasi. Kematian salah satu komandan lapangan ini diperkirakan dapat mengganggu struktur kelompok di wilayah tersebut, meski biasanya posisi itu akan segera digantikan oleh anggota lainnya.
Di salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok tersebut, aparat turut menemukan ratusan senjata tradisional. Barang yang diamankan meliputi puluhan busur, ratusan anak panah, parang, kapak, hingga beberapa senapan angin. Selain itu, terdapat pula sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata itu. Penyitaan tersebut menunjukkan bahwa kelompok KKB tetap memiliki kemampuan melakukan serangan, meski tidak selalu memakai persenjataan modern. Terlebih di wilayah hutan dan pertempuran jarak dekat, senjata tradisional masih cukup efektif digunakan. Karena itu, operasi penyisiran terus dilakukan untuk mencegah potensi serangan susulan, sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di lapangan. Rangkaian konflik ini sebenarnya mulai terlihat sejak pertengahan April 2026, ketika situasi keamanan di wilayah Puncak dan sekitarnya kembali memanas. Di distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kelompok yang dikaitkan dengan OPM dilaporkan melakukan penembakan terhadap warga sipil pada pagi hari. Informasi pertama disampaikan Kepala Suku Kampung Tirineri, lalu diteruskan kepada aparat keamanan. Akibat insiden itu, 3 warga mengalami luka tembak, terdiri dari seorang perempuan dan 2 anak-anak. Personel TNI bersama tim medis kemudian segera mengevakuasi para korban menuju RSUD Mulia. Saat dievakuasi, kondisi mereka masih sadar. Namun kejadian ini langsung memicu kekhawatiran luas karena korban yang disasar merupakan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Pada hari yang sama, ketegangan kemudian bergeser ke wilayah Yahukimo. Di Kampung Samboga, Distrik Seridala, patroli rutin yang dijalankan Satgas Operasi Damai Kartens bersama kepolisian mendadak berubah menjadi situasi genting. Ketika melintas di Jalan Trans Papua pada siang hari, rombongan aparat tiba-tiba diberondong tembakan dari arah hutan. Bahkan salah satu kendaraan taktis milik petugas tempat terkena serangan tersebut. Menghadapi situasi itu, aparat langsung memberikan tembakan balasan. Namun kondisi dengan cepat semakin memanas. Kelompok bersenjata kembali menyerang dari 2 sisi sekaligus, yakni kanan dan kiri jalan, sehingga posisi aparat berada dalam tekanan. Di sekitar lokasi, petugas juga menemukan pemalangan jalan menggunakan batang pohon yang diduga sengaja dipasang untuk menghambat pergerakan tim di lapangan. Teriakan yang terdengar dari arah hutan menjadi pertanda bahwa kelompok penyerang bergerak dalam jumlah lebih dari 1 tim. Dengan kondisi medan yang sulit serta jarak pandang yang terbatas, aparat akhirnya memutuskan mundur secara taktis. Langkah itu diambil untuk mengurangi resiko korban, sekaligus menyusun kembali strategi operasi di lapangan. Insiden ini memperlihatkan bahwa kelompok KKB masih mampu melakukan serangan terorganisir, terutama di wilayah yang secara geografis mereka kuasai. Beberapa hari setelahnya, kabar yang lebih memilukan datang dari kampung Cikiungi di Kabupaten Puncak. Seorang anak ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak. Informasi awal diterima dari aparat kampung, lalu langsung ditindaklanjuti oleh tim Skop Habema. Pihak TNI kemudian menegaskan bahwa saat kejadian berlangsung, tidak ada aktivitas prajurit di lokasi tersebut. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang sempat beredar, sekaligus memperkuat dugaan keterlibatan kelompok bersenjata. Meski begitu, proses pendidikan tetap berjalan guna memastikan seluruh kronologi secara menyeluruh. Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa warga sipil, terutama anak-anak, berada dalam posisi paling rentan di tengah konflik yang terus memanas. Pada waktu yang hampir bersamaan, operasi aparat juga berlangsung di Kampung Kembro. Pergerakan dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai keberadaan kelompok bersenjata di daerah tersebut. Patroli yang awalnya hanya bersifat pemeriksaan situasi, kemudian berubah menjadi kontak senjata terbuka antara TNI dan kelompok KB. Bentrokan itu tidak berlangsung singkat dan terus berlanjut seiring meningkatnya eskalasi di wilayah tersebut. Dalam rangkaian kejadian itu, sebanyak 12 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Sementara ratusan warga lainnya memilih meninggalkan kampung mereka dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman demi menghindari situasi yang semakin tidak menentu. Para korban luka kemudian segera dibawa ke RSUD Mulia untuk menjalani perawatan medis. Di saat yang sama, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat sebagai langkah cepat menghadapi situasi yang terus memburuk. Kondisi di lapangan pun semakin sulit dikendalikan. Batas antara kawasan sipil dan wilayah konflik perlahan memudar, membuat masyarakat berada di posisi yang sangat rawan di tengah meningkatnya eskalasi.
Di tengah meningkatnya operasi keamanan dan rangkaian kontak tembak yang terus terjadi, muncul kembali seruan dari OPM yang meminta Prabowo Subianto membuka jalur perundingan. Seruan itu kembali menegaskan bahwa konflik Papua bukan semata persoalan senjata dan operasi militer, tetapi juga tentang mencari penyelesaian jangka panjang yang mampu meredam kekerasan. Tanpa adanya ruang dialog, konflik dikhawatirkan akan terus berulang dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Karena itu muncul satu pertanyaan besar, mungkinkah pendekatan keamanan berjalan berdampingan dengan upaya perundingan? Sebab pada akhirnya perdamaian bukan hanya tentang menentukan siapa yang menang, melainkan bagaimana semua pihak dapat berhenti saling kehilangan.